Oke, mari kita bedah sebuah kisah yang benar-benar mengguncang dunia VTuber di Indonesia. Ini bukan sekedar drama biasa ya. Ini adalah cerita tentang kesuksesan, kehancuran, dan sebuah pengkhianatan besar yang sama sekali nggak terduga. Coba deh kalian bayangin, kalian itu seorang VTuber, udah kerja keras setengah mati sampai akhirnya punya lebih dari 1 juta subscriber. Kalian ada di puncak, jadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Sebuah pencapaian yang luar biasa kan? Lalu, dalam sekejap mata, semuanya lenyap. Bukan karena skandal performa atau drama antar talent, tapi karena satu keputusan yang gila banget. Channel itu dijual. Dan tahu siapa yang beli? Sindikat judi online. Nah, sekarang kita mulai dari awal. Gimana sih skandal ini bisa kebongkar? Semuanya berawal ketika komunitasnya, para fans setianya, tiba-tiba ngelihat ada sesuatu yang salah banget di channel yang mereka cintai. Media sosial langsung mengeledak. Isinya tuh campur aduk, bingung, kaget, marah. Gimana enggak? Zeril Ham, talenta besar dari agensi Project Yoru, tiba-tiba aja diumumin dipecat. Dan alasannya, channel YouTube-nya yang punya jutaan subscriber itu sekarang berubah jadi ajang promosi judi online ilegal. Parah. Tapi, yang bikin pembahasan kita kali ini jadi beda itu sumbernya. Kita nggak cuma dengar dari pengamat luar atau netizen biasa. Kita bakal dengar langsung dari seseorang yang punya alasan pribadi kenapa berita ini benar-benar bikin dia shock. Kalian mungkin bertanya-tanya, emang kenapa sih? Kok heboh banget? Kenapa narasumber kita ini kagetnya sampai segitunya? Nah, jawabannya ini bakal mengubah cara kita semua memandang cerita ini. Nah, ini dia poin krusialnya. Sumber kita ini bukan orang luar. Dia adalah orang dalam. Dia punya hubungan langsung, punya keterikatan sama agensi VTuber yang bersangkutan, yaitu Project Yoru. Biar lebih jelas lagi ya, narasumber kita ini adalah salah satu investor di Project Yoru. Artinya apa? Artinya dia punya akses ke kontrak, dia tahu situasi internalnya, dan dia ngerti banget dampak nyata dari pengkhianatan ini. Jadi, yang akan kita dengar ini bukan gosip, tapi kesaksian langsung dari dalam. Oke, yuk sekarang kita urai satu persatu. Gimana semua ini bisa terjadi? Ada lini masa yang jelas, dan ada juga penjelasan dari si kreatornya sendiri. Yang menurut sumber kita, kedengarannya tuh aneh banget. Gini nih kronologinya. Tanggal 27 April, udah ada konfirmasi kalau di channelnya itu ada live streaming konten judi. Cuma selang 2 hari, tanggal 29 April, beritanya meledak di mana-mana. Gak lama setelah itu, agensi langsung ambil tindakan tegas, mutus kontraknya. Semuanya terjadi cepet banget. Dan ini dia penjelasan yang dikasih Zeril Ham secara pribadi ke pemilik agensi. Dia ngakunya jual ke temen, taunya temennya itu jual lagi ke admin judi. Dia juga janji bakal coba bikin channel itu di-ban. Sebuah permintaan maaf yang kedengarannya dingin banget ya. Nginget kerusakan yang dia timbulkan itu luar biasa besar. Tentu aja. Pertanyaan paling besarnya adalah, berapa sih harga sebuah pengkhianatan? Yuk kita coba lihat perkiraan uang yang dia dapat, terus kita bandingin sama kerusakan yang jujur aja nggak ternilai harganya. Menurut analisis narasumber, channel dengan 1 juta subscriber ini harganya bisa di kisaran 80–100 juta rupiah. Uang yang gede, iya. Tapi apa sepadan? Sepadan sama karir, reputasi, dan kepercayaan jutaan orang yang dikorbankan gitu aja? Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, buat ganti rugi, dia cuma nawarin 4,5 juta rupiah untuk biaya peralatan katanya. Kayak mic dan model 2D. Coba deh kita bandingin angka sekecil itu sama reputasi agensi, nama baik rekan-rekannya, dan seluruh komunitas yang udah dia bangun dan hancurkan. Sama sekali nggak sebanding. Biar kita semua jelas ya, apa yang dia lakuin ini bukan cuma satu kesalahan, tapi 3 pelanggaran besar sekaligus. Pertama, pelanggaran kontrak dengan agensinya sendiri. Kedua, pelanggaran berat terhadap aturan main YouTube yang jelas-jelas ngelarang jual beli channel. Dan yang paling serius, pelanggaran hukum Indonesia dengan memfasilitasi promosi judi online. Kasus ini tuh lebih dari sekedar cerita soal satu orang. Ini adalah peringatan keras, sebuah wake-up call buat seluruh ekosistem kreator digital. Ada pelajaran penting yang bisa banget kita ambil dari sini. Di tengah krisis ini, kita bisa lihat gimana Project Yoru bertindak cepat dan tegas. Mereka langsung mutus kontrak untuk mengendalikan kerusakan, misahin diri dari tindakan talent tersebut, dan yang paling penting, buat ngelindungin kreator-kreator mereka yang lain, sebuah langkah yang emang wajib dilakukan. Nah,
Ini dia inti pesannya, sebuah nasihat langsung dari narasumber kita buat semua kreator di luar sana. Jangan pernah, sekalipun, jual channel kalian. Kodaannya mungkin besar, tapi risikonya jauh lebih besar. Kalian gak akan pernah tahu channel itu bakal dipakai buat apa, dan konsekuensinya bisa ngehantuin kalian selamanya. Pada akhirnya, pembahasan ini ninggalin kita semua satu pertanyaan penting. Ketika seorang kreator menggadaikan kepercayaan jutaan orang demi uang cepat, siapa sih yang sebenarnya menanggung akibatnya? Apakah cuma dia sendiri, atau juga agensinya, rekan-rekannya, dan yang terpenting, komunitas yang udah dia khianati? Coba kita renungkan.